biasa, fantastis, yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita mau pemanasan dulu ya. Kita bernyanyi halo halo hello hello. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami masih beribadah di rumah. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh memulihkan dunia ini dari virus corona. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati keluarga kami, sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita bernyanyi dari terbit matahari. Kita nyanyikan bersama-sama. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan membacakan hukum Taurat untuk minggu ini yang diambil dari
tita pertama sampai tita keempat. Mari kita sama-sama membaca. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain. Kecuali aku. Tita kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada turunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa, meminta kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita memasuki doa pengampunan dosa, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Yesus padamu
Tuhan, Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah pada kami. Amin. Amin. Baiklah adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca ayat bulanan untuk bulan ini. Mari kita sama-sama membaca dari firman Tuhan, Kejadian 12 ayat 2. Sekali lagi, Kejadian 12 ayat 2. Mari kita sama-sama membaca. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Ikutin Amang berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa, Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari Gedung Jemaat 385, Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik, kuartal sekolah minggu hari ini yaitu adik-adik tetap beribadah di rumah ya adik-adik. Dan pesan kakak guru sekolah minggu, adik-adik tetap jaga kesehatan, kebersihan, agar semuanya sakit penyakit hilang dari dunia ini dan kita bisa beribadah, berkumpul di sekolah minggu lagi. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita siapkan persembahan kita dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat berjumpa anak-anak sekolah minggu. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semuanya. Hari ini Amang Pendeta akan berbagi cerita tentang seorang hamba Tuhan yang berdoa kepada Tuhan. Tetapi sebelum itu, saya meminta anak-anak sekolah minggu mau membuka Alkitabnya di rumah ya. Yaitu dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ayo kita sama-sama menyimak dan mendengarkannya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Berbaliklah dan berkatalah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arah. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bagi Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah jalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian pembacaan Nats buat anak-anak sekolah minggu. Siapa yang sudah pernah berdoa dan sudah bisa berdoa dengan baik? Dan siapa yang dari antara kita yang sudah pernah memimpin doa di tengah-tengah keluarga? Anak-anak sekolah minggu yang belum bisa berdoa tentu boleh belajar ya dari mama atau bapak di rumah. Biarlah mama dan bapak mengajarimu berdoa dengan baik. Nah, dari bacaan firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, kita mengetahui ada seorang raja yang terhormat bernama Hizkia. Dialah raja bangsa Israel. Rupanya raja ini jatuh sakit dan hampir mati. Sepertinya tidak ada lagi harapan untuk hidup kembali. Raja Hizkia sudah menderita, menahan penyakitnya. Kemudian ada seorang hamba Tuhan yang bernama Nabi Yesaya. Dia menerima pesan dari Allah untuk disampaikannya kepada Raja Hizkia. Dikatakanlah, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Mendengar pesan itu, tentulah Raja Hizkia sedih dan takut. Lalu dia memalingkan wajahnya menghadap dinding. Dia menangis sejadi-jadinya.
mungkin raja itu tidak lagi peduli pada Nabi Yesaya karena mendengarkan kabar itu. Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan sambil menyampaikan permohonannya. Raja memohon kasih Tuhan, dan dalam doanya Tuhan mendengar doa permintaan Hizkia. Allah berbelas kasihan kepada Hizkia. Lalu Allah meminta kepada Yesaya kembali, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Tentu sungguh luar biasa sukacita Raja Hizkia mendengarkan kabar kesembuhan itu. Bahkan Hizkia dianugerahi tambahan umur 15 tahun lagi. Dia diberi waktu memimpin Israel. Seluruh keluarganya tentu juga bergembira. Bahkan rakyat Israel mensyukuri kabar kesembuhan raja mereka. Anak-anak sekolah minggu, pelajaran apa yang kita lihat dari cerita itu? Mungkin pertama boleh kita lihat Tuhan dari zaman dahulu hingga saat ini mempercayakan penyampaian firman-Nya melalui para hambanya, yaitu orang-orang percaya diutus menyampaikan dan memberitakan firman-Nya ke semua orang. Kepada raja berkuasa, kepada orang lemah, kepada orang miskin, kepada orang buta, mungkin orang lumpuh, kepada anak-anak seperti kepada anak sekolah minggu saat ini. Hambanya senantiasa selalu bersedia disuruh menyampaikan firman-Nya. Dan hari ini anak-anak sekolah minggu sedang Tuhan persiapkan untuk mau menerima firman-Nya, mendengarkan firman-Nya, dan suatu saat akan mengutusmu menjadi hambanya menyampaikan kabar kepada semua orang. Yang kedua, meminta engkau hamba Tuhan mendengarkan firman-Nya, percaya kepada firman Allah bahwa segala rencana Tuhan akan terjadi atas diri kita. Oleh karena itu kita berserah dan berdoa dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Dalam doa kita meminta pengampunan dosa-dosa kita, memohon petunjuk dan memberikan kekuatan kepada kita untuk memperbaiki hidup kita dari yang buruk kepada hal yang lebih baik. Tentu Tuhan akan berbelas kasihan mendengarkan doa kita. Kalau ada di antara kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan biar Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Hari ini kita diberi waktu dan kesempatan untuk mentaati firman-Nya. Yang ketiga, kita mau dengan setia mengikuti kehendak-Nya sampai akhir hidup kita. Kita mau menyerahkan hidup kita seutuhnya milik Tuhan. Bahwa hidup kita anak-anak sekolah minggu adalah untuk Tuhan selama-lamanya. Ada nyanyian dari buku Induk kita 698 mengajak kita, saya mau mengikut Yesus. Atau mungkin kita boleh menyanyikannya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun aku susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Biarlah anak-anak sekolah minggu mengikut Yesus sampai selama-lamanya, bertumbuh dari anak-anak menjadi remaja, dewasa, dan suatu ketika menjadi bapak dan ibu. Bahkan Tuhan memanggilmu akan menjadi hambanya dan menjadi anak kesayangannya, dan ditugasi, disuruh, diutus untuk menyampaikan kabar gembira kepada semua orang. Melalui doamu, melalui kata-katamu akan menyembuhkan semua orang. Tuhan akan memakai anak-anak sekolah minggu sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu Tuhan atas anugerah yang Engkau berikan bagi kami.
Kami telah mendengar firman-Mu. Tuntun kami Tuhan menjadi hamba yang baik, menjadi orang yang mau mendengarkan Engkau. Engkaulah yang menyembuhkan kami, menyembuhkan seluruh orang-orang sakit, agar kami bersuka cita. Sebagaimana Engkau dapat menyembuhkan hamba-Mu Hizkia, hari ini juga kami percaya Engkau dapat menyembuhkan kami ketika kami menghadapi sakit penyakit. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita bernyanyi. Hati-hati gunakan tangan, mata, mulut, kakimu. Baiklah anak-anak sekolah minggu, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karunia bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
mengucapkan Selamat Hari Minggu.